berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya sehat walafiat, hanya rezeki, karena tagihan utang dan sebagainya, sehingga kita mengkaji ayat-ayat Allah dengan enteng malam-malam hari ini. Teman-teman yang berbahagia, hidup kita itu sebenarnya kan tinggal berapa ya? Sisa hidup kita itu kan tidak berapa ya. Tapi karena kita sering panjang angan-angan, maka kasihan ya terlalu banyak yang dipikir tentang masalah dunia ini, sehingga kurang persiapan untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kehidupan akhirat itu. Ya, apalagi mereka-mereka yang senang bermain di Facebook itu, Facebook atau BB dan sebagainya itu, mudah sekali terlupakan oleh dunia, oleh akhirat ya, lupa akan akhirat itu, karena yang tampil di situ itu sebenarnya kemunafikan aja, itu bohong, itu topeng itu. Jadi apa yang banyak ditampilkan di dalam Facebook dengan status, komen dan sebagainya itu, bagian besar itu barangkali 90% lebih itu hanya teori gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai kita memberikan judgement kepada seseorang itu karena tulisannya di Facebook ya. Tulisannya di Facebook indah-indah tapi ternyata gombal gitu ya. Gombal sekali. Oleh karena itu harus hati-hati lah kita menghadapi, jangan sampai kediplom seperti itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, bagaimana itu caranya supaya kita bisa menjadi baik kan gitu ya. Supaya kita beramal itu dengan enteng dan sebagainya, supaya dekat dengan Allah dan sebagainya ya. Supaya apa yang kita lakukan, apakah itu sholat malamnya, ibadahnya secara umum maupun muamalahnya, tentang kedermawanannya dan sebagainya, bisa membantu enteng, membantu pada orang lain dan sebagainya, itu bisa langgeng, bisa lestari ya, menjadi bagian dari kepribadian kita itu seperti apa atau gimana caranya dan sebagainya. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita tidak mungkin bisa mengamalkan amal-amal apakah itu wujudnya ibadah atau muamalah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah ya, dengan ikhlas, dengan rasa bahagia, dengan rasa senang, bahkan dengan rasa beruntung dan merasa tersanjung bisa melakukan hal-hal yang baik itu untuk orang lain, untuk agama, untuk bangsa ini, untuk masyarakatnya dan sebagainya. Itu kalau memang betul-betul didasari karena cintanya kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu merupakan satu kunci, satu pintu masuk yang penting di dalam hidup beragama. Kalau kita memang tidak mencintai Allah, ya tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya beragama. Yang menjadi kenikmatan, jadi kebahagiaan, ya duit, ya pangkat, ya jabatan, ya kecantikan, ya kegantengan. Sehingga banyak orang tertipu karena kegantengannya, karena banyak orang tertipu karena kecantikannya, banyak orang tertipu karena pangkat, karena jabatan, karena harta dan sebagainya. Ya. Padahal semua itu kan aksesoris saja, bukan intinya. Itu hanya kembangannya saja. Jadi manusia itu yang namanya wajah, yang namanya harta, namanya pangkat, jabatan itu kan hanya aksesoris saja, hanya tempelan saja, hanya kembangan saja, hanya pernak-pernik saja gitu, yang bukan merupakan intinya. Nah, manusia itu intinya apa? Atau intinya ya hatinya itu. Maka Allah kan yang dipandang oleh Allah itu kan hatinya dan amalnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ya dan amalikum kan gitu. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk badan dan juga wajah. Wajahnya tinggi, besar, berjenggot dan sebagainya. Bentuk wajah yang berjenggot dan sebagainya tidak ada dipandang oleh Allah itu. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang dipandang oleh Allah itu adalah hatinya dan amalnya. Oleh karena itu orang yang berprestasi itu dikatakan berprestasi di mata Allah kalau dia memang betul-betul telah mampu merubah, telah mau dengan kesadaran penuh dan mampu merubah hatinya yang tadinya cinta kepada dunia menjadi cinta kepada akhirat, cinta kepada harta dan segala aksesorisnya ini menjadi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu orang yang berprestasi yang seperti itu kan itu. Nah, orang bisa berprestasi seperti itu kalau memang betul-betul ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul itu merupakan konsekuensi logis dari cinta kita kepada Allah. Intinya adalah cinta kepada Allah. Ya, karena Allah
menjadikan Rasul sebagai kekasihnya. Kalau kita memang mencintai Allah, tentu kita juga mencintai kekasihnya kan gitu. Apalagi Rasulullah berjasa kepada kita semuanya dengan mengajarkan Islam, mewariskan Islam, dan sebagai jalan keselamatan ini untuk kita semuanya. Tentu kita akan mencintai Allah. Ya, cinta kepada jihad fisabilillah itu juga hanya konsekuensi logis dari cinta kita kepada Allah. Karena Allah memerintahkan Rasulullah untuk membawa Quran, untuk disampaikan kepada orang lain, supaya orang-orang menjadi akhlak karimah. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutamima untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Maka kalau kita menjadi manusia menghendaki dunia ini makmur, sejahtera, penuh kedamaian dan sebagainya, nah tentu kita ikut andil di dalam berusaha menjadikan manusia-manusia yang tinggal di muka bumi ini menjadi manusia yang berakhlak karimah. Karena dunia itu hanya bisa tentram, bahagia, aman, damai, sejahtera. Itu kalau penghuninya berakhlak karimah. Ya, ada 10 penghuni berakhlak karimah, yang satu penghuni berakhlak sayyi'ah, itu pun tidak akan jadi baik kok. Yang satu tinggal di situ bersama 10 orang itu akan merusak gitu. Maka dia harus dirubah, atau sistemnya harus mampu mengendalikan orang yang merusak tadi, orang yang jelek akhlaknya tadi. Ya, dalam hadis dikisahkan ada seorang banyak penumpang kapal masuk ke kapal, kemudian ada salah satu penumpang kapal di situ yang mau mengambil air tetapi malas, dia tinggal di bawah tetapi malas untuk naik ke atas ke dek, kemudian mengambil air dari atas sana. Kemudian yang dia lakukan adalah melubangi bagian bawah kapal tadi, ya, supaya airnya keluar dari situ, tinggal ngambil dekat di situ gitu. Nah, kalau orang-orang yang merusak seperti ini, tidak dikendalikan oleh sistem, tidak dikendalikan oleh orang-orang sekitarnya dan sebagainya, tentu dia akan menghancurkan yang lain. Penumpang kapal itu akan hancur. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita berpikir bahwa saya sudah baik, ini sudah baik, tentu akan jadi aman tentram, orang itu. Ya, kalau memang betul-betul dalam aman tentram, ya semuanya harus menjadi orang yang berakhlak karimah. Ya, atau kalau tidak semuanya belum bisa menjadi orang yang berakhlak karimah, harus ada sistem yang mampu mengendalikan orang-orang yang rusak tadi, ya, dengan punishment-nya dan sebagainya, orang-orang baik dengan reward-nya dan sebagainya, ya, sehingga sistem permainan di dalam sistem tadi itu menuju kepada kebaikan, menuju kepada kesejahteraan, menuju kepada makmuran gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, untuk bisa mencintai Allah supaya kita ikut andil berdakwah dengan enteng, dengan enak, walaupun tata lahiriahnya kekurangan harta, kehilangan waktu, kehilangan pikiran dan sebagainya, tetapi akan merasakan kenikmatannya kalau memang ada cinta kepada Allah. Nah, untuk untuk mengupayakan supaya hati kita betul-betul cinta kepada Allah, ya, hanya ada 2 cara saja. Yang pertama, dulu pernah kita bicarakan, ya. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang, kan itu ya intinya. Tak kenal maka tak sayang. Artinya supaya kita menyayangi Allah, mencintai, dalam konteks ini tanda petik mencintai Allah, ya, karena kita berada di bawahnya Allah kan gitu. Mencintai Allah, ya maka kita harus mengenal Allah kan gitu. Nah, mengenal itu dengan bagaimana? Ya, dengan segala cara kita gunakan untuk mengenal Allah itu. Ya, kalau kita hidup itu hanya sekedar-sekedarnya aja, ngaji ya sekedar-sekedarnya aja, cukup merungokkan radio, cukup membaca buku, cukup mendengar TV dan sebagainya, tidak bakal kita mencintai Allah orang seperti itu. Teori aja seperti itu. Ya. Maka dari itu harus dengan segala kesungguhan dicurahkan betul-betul untuk betul-betul mengenal Allah itu sendiri. Ingat, yang mengenalkan diri itu adalah Allah nanti, yang akan memberikan hidayah ke dalam hati kita itu Allah. Ya, karena Allah melihat kesungguhan kita di dalam mengenalnya. Ya. Secara ilmiah manusia itu memang sebenarnya tidak bisa mengenal Allah, karena Allah itu secara lengkap, karena Allah itu maha dahsyat, maha hebat, maha luas dan sebagainya. Sedang kemampuan manusia itu terbatas.
Maka dari itu manusia itu mestinya harusnya berdiri betul kepada Allah, mohon betul kepada Allah, mohon betul kepada Allah, mohon betul kepada Allah supaya bisa mengenalnya dengan berbagai upaya yang dia lakukan. Ya. Saya yakin kalau kita bersungguh-sungguh betul untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah, ya, dengan mempelajari ayat-ayatnya, baik itu ayat kauliyah maupun ayat kauniyah, ayat kealaman dan sebagainya, maka Allah akan menunjukkan dirinya, Allah akan memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya. Tapi semua itu tergantung pada usaha kita masing-masing. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh, bagaimana mungkin ya Allah akan mengangkat derajat kita menjadi orang yang kenal kepada Allah, kan gitu. Ya, bos di satu perusahaan itu, ya, dia akan menaikkan pangkat dari anak buahnya. Kalau anak-anak buahnya itu berprestasi, kesungguhannya tinggi, ya, rajin, disiplin dan sebagainya, kemudian prestasinya nyata begitu, ya, tentu saja dia akan dinaikkan pangkatnya oleh bosnya tadi, secara umum seperti itu. Nah, kalau kita jadi hamba Allah tidak pernah berprestasi, sungguh-sungguh juga tidak, hanya sekedarnya saja, ya, disiplin juga tidak, hanya sekedarnya saja, ya, prestasi juga tidak. Yang dimaksud prestasi ini adalah membangun ketaatan. Prestasi di mata Allah itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita mampu membangun ketaatan kita kepada Allah, berarti kita menjadi orang yang berprestasi. Ya, faqad faza fawzan azima. Sungguh itu merupakan suatu kemenangan yang besar. Di akhirat mendapat surga, di dunia ini kita mampu menguasai hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh betul ya di hadapan Allah, ya, mohon betul kepada Allah supaya kenal Allah dan sebagainya. Allah tentu tidak akan pikir. Ya, Allah tentu akan memperkenalkan diri kepada kita semuanya. Kita akan kenal terus dengan proses yang kita lewati tadi. Ya, dengan proses yang kita lewati tadi untuk mengenal Allah itu. Ya, tetapi kalau untuk mengenal Allah itu kita hanya menggunakan waktu sisa-sisa dari keseharian kita. Ya, sehari 24 jam ya, berusaha mengenal Allah hanya 5 menit, 10 menit, ya, gimana? Itu aja sampingan, kadang untuk pamer, nulis status dan sebagainya. Untuk apa? Tidak bakal kenal seperti itu, tidak bakal. Alhamdulillah. Ya. Maka dari itu banyak orang-orang muda, anak muda, ya, orang tua juga banyak juga dan sebagainya. Kita alim, kita soleh dan sebagainya. Akhirnya liar, maksiat. Dan sulit kembali lagi. Nah, kalau orang beriman, dia melihat maksiat kembali lagi kepada ketaatan, taubat lagi. Dia bertobat, sungguh bertobat gitu. Ciri orang bertakwa seperti itu. Bukannya orang bertakwa itu orang yang tidak pernah berbuat salah, sama sekali tidak. Tetapi di dalam surat Al-Imran ayat 134 tadi ya. Waladina idza fa'alu billahi minasyaitonir rajim waladina idza fa'alu fa'atan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Coba mari Mas dibaca mulai dari ayat 133 masuk ke ayat 134 dari surat Al-Imran itu. Silakan Mas. Surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 33-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sampai 135 nih sekalian. Iya Ustaz. Ya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa Ali-Imran Mas. Ali-Imran 133, 134. Oh maaf Ustaz. 100 ya. 133. Surat Al-Imran ayat 133, 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal katimina al khayda wal afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, apa namanya? Kita ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertobat, ya, mohon ampun kepada Allah, gitu ya. Kalau kita menjadi orang yang bertobat, kembali menjadi hamba Allah yang baik, maka disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, orang yang diberikan seperti itu adalah orang yang bertakwa. Kalau ayat 134 dan 135 menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa itu. Coba terus. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada tiga ciri yang pertama di sini. Yang pertama adalah orang yang mereka itu senang, enteng, bahagia menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka karena senang, enteng, bahagia di dalam menafkahkan hartanya tadi, baik waktu lapang maupun sempit, dia akan menafkahkan karena senang, karena bahagia. Ya, jadi tidak menunggu lapang, tidak menunggu jadi kaya dan sebagainya. Jadi kalau memang lingkungannya sekitarnya membutuhkan bantuannya, dia akan keluarkan itu. Ya, itu salah satu cirinya. Kemudian ciri yang kedua, orang yang suka menahan amarah, kurang umbar wonosuwun. Nah, orang seperti itu yang memang dikatakan sebagai orang kuat, aisyah hidup di surahati balikan balasin nasbadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, gitu ya. Yang namanya orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, hebat dalam bergulat, tapi yang namanya orang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya indal ghadab, pada saat dia marah. Ya. Itu antara lain ciri orang yang bertakwa seperti itu, menahan amarah. Kemudian yang ketiga, ketika sudah terjadi kesalahan orang lain kepada dia akan memaafkan. Dia akan enak memaafkan ketika dia memang orang yang berbuat salah itu memang meminta maaf, bertobat. Nah, kalau minta maaf tidak, bertobat juga tidak, ya tentu saja dia tidak akan memaafkan. Seperti untuk apa dimaafkan itu? Ya, jadi kalau memang bertobat ya dimaafkan. Kalau tidak perlu dimaafkan. Kenapa? Tidak bertobat kok biarlah gitu. Nah, Allah menyukai orang-orang yang seperti itu. Kemudian ciri yang lainnya, ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Nah, itu. Jadi salah satu cirinya, apabila orang yang bertakwa tadi kemudian kejeglong dia melakukan perbuatan keji, ya, menganiaya dirinya sendiri, maka segera dia ingat akan Allah, sadar, mohon ampun, terus bertobat. Ya, buktinya bertobat karena dia tidak meneruskan perbuatan kejinya. Ya, berhenti dari perbuatan keji itu, mohon ampun kepada Allah, kembali ke jalan benar, misalnya, kuat keimanan dan sebagainya, pertanyaan amat soleh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya, banyak orang-orang yang kita ini kok ngerti-ngerti, jedot dan sebagainya. Kita dia ketika jadi pemimpin organisasi Islam hebat, tapi ketika jadi pejabat koruptor. Ketika jadi pemimpin kelompok muslimah dia hebat sekali ya, tapi ternyata
Ya, setelah menjadi artis ya podo wae karo yang lainnya dan sebagainya. Tapi apalagi sekarang ya banyak model lomba-lomba yang akhirnya ada Korea kemudian jadi penyanyi lagu dan sebagainya, penyanyi dangdut dan sebagainya. Yang ada muslimah berjilbab maksudnya ikut X Factor, X-Factor dan sebagainya, kemudian akhirnya menjadi penyanyi, akhirnya menjadi artis dan akhirnya podo wae dan sebagainya. Nah itu yang harus kita prihatinkan. Ya siapa tahu kita juga termasuk di antara orang-orang yang seperti itu kan itu. Nah oleh karena itu kita tidak termasuk seperti itu, segeralah kita berusaha untuk bisa mengenal Allah itu agar kita betul-betul mencintai Allah dengan arti yang sebenarnya. Ya sehingga kalau kita mengenal Allah betul ya kita akan mencintai Allah ya. Kecintaan kita kepada Allah itulah yang merupakan wujud dari keimanan kita. Keimanan kita itu yang seperti itu betul-betul akan terasa indah di dalam hati kita itu. Coba dibuka di dalam surat Hujurat itu ayat 7 itu silakan. Surat Hujurat pasal 49 ayatnya 7. Surat Al-Hujurat surat 49 ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha khabbaba ilaikumul imana wa zayyannahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah bahwa di tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau di dalam hati kita ada iman, ada kecintaan kita kepada Allah, gitu ya. Maka di sini itu Allah mengatakan walakinnallaha khabbaba ilaikumul imana. Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kita. Senang sekali, bahagia sekali. Nah, iman itu yang memberikan Allah, bukan sesuatu yang bisa kita beli, bukan sesuatu yang bisa kita rekayasa, tidak bisa sama sekali. Ya, bukan sesuatu yang diwariskan, tidak bisa sama sekali. Putranya Nabi Nuh tidak mendapatkan warisan, ya, yang tidak mendapatkan warisan iman, memang tidak bisa diwariskan. Ya, kalau iman itu bisa dibeli, itu bisa saja orang-orang kaya yang masuk surga, dan orang larat yang tidak mampu membeli, itu tidak tidak akan dapat surga, nanti kan tidak dapat keimanan. Nah, oleh karena itu sebenarnya masing-masing oleh Allah itu diberi model yang sama, hati ini ya, potensi yang sama untuk bisa mengenal Allah sehingga muncul kecintaan di dalam hati kita ya, karena keimanan kita kepada Allah tadi. Yang membahagiakan seperti itu. Jadi di dalam beragama itu orangnya yang bahagia gitu loh. Ya, maka Allah di berbagai ayat mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya. Orang yang beriman itu mestinya tidak sedih, tidak khawatir, tidak sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi dan tidak khawatir akan apa yang bakal terjadi. Ya, whatever will be, apa yang terjadilah. Allah semuanya mengawasi apa yang bakal terjadi untuk kita dan sebagainya. Yang penting bagi kita adalah tetap berada di atas siratal mustaqim, tetap berada di dalam ketaatan kita kepada Allah, tetap berada dalam kecintaan kita kepada Allah, nikmat rasanya. Ya, nikmat. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita manfaatkan seluruh potensi kita. Kita fokuskan. Berkali-kali saya selalu menggunakan kata fokus itu. Karena memang the power of focus itu powerful gitu ya. Jadi kekuatan fokus itu betul-betul sangat dahsyat gitu ya, sangat kuat sekali begitu. Ya, sehingga berkali-kali saya berikan contoh kalau kita punya lembar kertas, kemudian lembar kertas itu kita taruh di halaman untuk ditakar dengan menggunakan matahari.
Tunggu 1 tahun pun tidak akan terbakar itu kertas itu di alam. Ya, tetapi kalau kemudian kita bawa kaca pembesar, kemudian sinar matahari, kita fokuskan di atas kertas tadi dalam beberapa detik saja selesai itu terbakar itu. Nah, begitu juga terhadap yang terjadi kepada kita di dalam mencintai Allah, di dalam mengenal Allah itu. Kalau kita betul-betul gunakan seluruh potensi yang kita miliki untuk mengenal Allah, apakah itu wujudnya harta, pikiran, perasaan, tenaga, dan sebagainya, betul-betul kita fokuskan untuk mendekatkan, untuk mengenal Allah, dalam waktu sebentar Allah akan memberikan pengenalannya gitu. Ya? Tetapi kalau hidup yang mengini-ngini aja, apalagi prinsipnya seperti air yang mengalir dan sebagainya, ya, mengalir memang terkeren akhirnya seperti itu. Tidak bisa seperti itu, hidup hanya seperti air yang mengalir. Akhirnya yang terkeren, tak kan begitu. Nah, hidup itu betul-betul harus kita tata, kita atur sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, untuk bisa mengatur, menata sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, dengan enteng, dengan enak, ya, itu kita harus punya kecintaan kita kepada Allah. Wong kita itu diatur ngono, diatur ini, diatur ngono, diatur 24 jam penuh diatur oleh Allah. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, ya mana mungkin kita tidak capek. Ya, pasti akan capek orang seperti itu. Ya. Merasa terganggu kebahagiaannya, merasa terganggu kenikmatannya, merasa terganggu kenyamanannya dan sebagainya. Akhirnya dengan agama itu, ya. Karena memang yang dicintai bukan Allah gitu loh. Teori aja seperti itu ya. Maka dari itu ya di dalam bergaul pun ya tak geleme, bergaul bebas dan sebagainya. Ya. Di dalam muamalah sehari-hari dengan orang lain pun juga begitu dan sebagainya. Tidak manut total cara Islam. Ya, berjilbab ya kadang-kadang itu keluar rumah dan sebagainya berjilbab, nanti kadang-kadang nang warung atau kemana begitu, atau nang latar, nang kebun dan sebagainya begitu, biar anggo jilbab meneh. Mangsane nang lingkungan omah dhewe, banyak orang tetangganya yang melihat di situ. Capek betul, akan capek manusia, tidak mungkin akan mampu kalau tidak ada cinta kepada Allah. Ya, akan capek karena 24 jam penuh semuanya diatur oleh Allah kita itu. Ya, maka dari itu betul-betul harus ada cinta kepada Allah sehingga ketika Allah ngatur kita itu dengan senang hati menanggapinya dengan senang hati, dengan enteng, dengan enak. Ya. Jangan yang sekedar ketika sholat kita sholat 5 waktu, 40 tahun, 50 tahun kita sudah sholat 5 waktu. Tetapi indah enggak sholat itu di dalam hati kita? Jadi pertanyaan, senang enggak, bahagia, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban, barangkali enggak ada nilainya di hadapan Allah itu. Ya, kalau ada sesuatu nanti terjadi di dalam kehidupannya, mungkin dia akan nyeprek, dia akan lari, tidak sholat. Nah, betul banyak orang yang bernasib seperti itu. Ya, mau dijelaskan gitu. Mereka yang pakai kudung, pakai jilbab dan sebagainya. Ya, kalau itu tidak ada dasar kecintaan kepada Allah, wah berat. Ya itu tadi di kebun, di halaman atau di mana nanti akhirnya dilepas. Ya. Atau kalau ada tamu laki-laki di situ, ketika di rumah, ribet datangan ke kudung, ya akhirnya ditemani laki-laki di situ. Alhamdulillah. Mengenaskan seperti itu. Ya. Teorinya ya bisa ngomong ini itu, tetapi betul kalau tidak ada cinta kepada Allah yang seperti itu tidak akan langgeng, tidak akan lestari, tidak akan abadi, karena betul-betul akan selalu merasa keberatan suatu saat itu. Padahal nilai keimanan seseorang itu ya terletak pada sikapnya ketika menghadapi cobaan yang dia rasa berat. Kalau cobaan yang enteng-enteng udah dia tak ada, ya mengenteng kualitasnya, mengenteng ini kapok gitu kan gitu. Nah, maka ketika berhadapan dengan sesuatu yang merepotkan, berhadapan dengan sesuatu yang rumit, yang membutuhkan perasaan, yang mangkel, yang mengecewakan dan sebagainya, kemudian kita mampu menanggapi dengan indah, ya, sesuai dengan kehendak Allah, itulah orang yang berkualitas seperti itu. Itulah orang yang beramal karena Allah. Itulah amal yang didorong oleh kecintaannya kepada Allah. Ya. Nah, sekarang kita bisa tahu kualitas kita sekarang berada di mana kan gitu. Ya. Ya, teman-teman yang berbahagia, ayo kita gunakan semua potensi yang ada itu. Ya, tidak hanya sekedar membaca, ya, tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi betul-betul datang ke kajian-kajian, bangun kehidupan berjamaah. Ya,
Ingat, kajian-kajian di MTA itu tidak hanya sekedar mengajarkan agama, ilmu agama saja, tidak. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Ya. Di MTA itu kajian-kajian itu mengarah kepada pembangunan kehidupan kebersamaan, membangun kehidupan kebersamaan, ya, menumbuhkan rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Nah, itulah yang dikehendaki Rasul seperti itu, yang dikehendaki Allah itu seperti itu. Maka Allah sendiri berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurbah." Kan itu. Katakan bahwa aku tidak minta upah atas seruanku, kecuali aku berharap akan tumbuhnya rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Yang terbentuk harusnya seperti itu. Nah, kalau di antara sesama teman ngaji sama umat Islam itu belum muncul rasa rasa keluarga seperti itu, ya berarti keislaman ini belum jadi kan gitu. Belum jadi kan gitu. Nah, maka teman-teman yang berbahagia tidak sama sekali tidak seperti itu. Islam tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu saja. Bahwa Islam itu adalah agama praktek, ya, lebih kepada praktek, ya. Maka dari itu membangun kehidupan berjamaah, membangun kehidupan kebersamaan itu menjadi wajib di dalam Islam itu. Al-jama'atu rahmah wal firqatu ayat. Namanya jamaah itu akan menghadirkan kasih sayang Allah. Ya. Ya, sedangkan firqah pecah belah itu akan menghadirkan azab. Ya, teman-teman yang berbahagia. Ya. Nah, oleh karena itu jangan kita remehkan belajar Quran itu, jangan kita remehkan belajar agama itu gitu. Kalau kita meremehkan belajar agama, ya, artinya tidak kemudian meningkatkan diri, membangun kehidupan kebersamaan, membangun kehidupan kekeluargaan, gitu. Ya, yang tidak ada apa-apanya, tapi agama tidak apa-apa, tidak ada apa-apa nih. Mungkin saja dia sholat, dia poso, dia zakat, dia haji dan sebagainya, tapi ya Islamnya memang gunung-gunung. Nah, sehingga orang-orang yang seperti itu, kalau kemudian ada godaan-godaan begini itu, ya jatuh dia. Atau mungkin ya masih saja kita Islam tapi berbuat syirik, tidak menyadari seperti itu sebagainya. Nah, teman-teman yang berbahagia, karena ketiadaan kehidupan kebersamaan, karena ketiadaan jiwa kasih sayang dalam kekeluargaan di antara umat Islam itu, maka satu kelompok dengan kelompok yang lain saling menghinakan, saling menjelekkan, saling menyerang satu dengan yang lain. Nah, itu merupakan azab Allah di dunia ini karena kita masih berlaku dalam tanda petik, masih berlaku syirik begitu. Nah, coba Mas Agus dibuka di dalam surat Al-An'am itu, surat yang ke-6 ayat 65 itu. Allah ya mendatangkan ya azab melalui golongan-golongan yang saling bertentangan satu dengan yang lain itu. Ya, dibaca terjemahnya aja. Surat Al-An'am ayat 65 artinya, katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia menyampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Ya harusnya kita itu segera memahami yang seperti itu kan gitu. Segera bangun kehidupan kebersamaan itu, ya tumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga itu sama saudara muslim. Ya, jangan yang duel di rumah, tidak mau pergi ngaji, tidak mau bergabung dengan jamaah itu. Jangan seperti itu, tidak bisa kamu Islam dengan benar kalau modelnya seperti itu, mati ya mau tapal gitu, siapapun yang mungkin gitu, tidak bakal bisa gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya sekali lagi, ya kita tidak mungkin ya akan bisa lumintu, akan bisa lestari abadi ya dunia ini dalam konteks ini beramal seperti apa yang menjadi kehendak Allah kalau tidak mencintai Allah. Nah, kita tidak mungkin bisa mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mungkin mengenal Allah kalau Allah tidak mengenalkan dirinya kepada kita. Nah, supaya Allah mengenalkan dirinya kepada kita perlu bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah gitu. Ya, dengan segala daya dan upaya kita kan gitu.
di satu sisi kita mengenal menggunakan ilmu ayat qauliyah, ayat tauhid. Di sisi lain, ya, kita perlu banyak beramal dengan amal-amal yang diturunkan oleh Allah, dengan amal-amal yang disukai oleh Allah. Ya. Nah, amal-amal yang kita lakukan, yang disukai oleh Allah, yang diridhoi, yang diperintahkan oleh Allah, dan kita amalkan dengan senang hati dan seterusnya, itu akan mengundang pengalaman-pengalaman yang indah. Ya, Allah akan mendatangkan pengalaman yang indah. Padahal kita tahu yang namanya pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang dermawan, maka jangan ngerti teori dermawan itu banyak memberi orang lain, banyak membantu orang lain, jangan meringankan bebannya orang lain. Jangan hanya teori itu begitu, tapi harus betul-betul keluarkan harta, keluarkan tenaga, keluarkan pikiran untuk kebaikan, ya, untuk siapapun. Ya. Tidak perlu kita membedakan A dan B, A dan C dan sebagainya, supaya betul-betul hati di dalam hati ini terbentuk, ya, rasa kecil akan dunia, ya, mudah kita keluarkan, mudah kita berikan, mudah kita sumbangkan harta dunia ini, dan kemudian hati kita membesarkan akhirat, ya, membesarkan akhirat, mencintai Allah untuk keselamatan akhirat itu sama daripada dunia. Dunia itu tidak ada apa-apa, dunia itu kecil dan sebagainya. Harus nanti kita tanam seperti itu. Nah, untuk menanamkan itu tidak hanya cukup dengan ilmu. Kalau kita ingin menjadi orang yang dermawan, ya harus memberi dan memberi lagi, sehingga memberi itu menjadi bagian, suka memberi itu menjadi bagian dari karakter kita. Nah, orang yang suka memberi itu yang kemudian mendapat titel dermawan. Ya. Jadi bukan diri kita yang memberikan titel kita itu dermawan, yang memberikan titel dermawan itu nanti adalah amal kita sendiri. Orang lain akan menyaksikan, orang lain akan menilai, mungkin keliru orang lain menilai kita sudah dermawan, padahal jadi hanya riya. Nah, itu bila ngeri sekali. Banyak yang dikeluarkan, tapi riya tidak terbentuk kedermawanan itu. Ketika kecewa dia tidak mau membantu orang yang mengecewakan dia, itu tidak kemauan sama sekali. Itu riya orang seperti itu. Ya, ketika kecentok kemudian dia nyeplek tidak mau membantu, ya, orang yang perlu bantuan atau orang yang biasa dibantu dan sebagainya. Nah, itu bukan karena Allah itu. Bukan karena amalnya tidak didorong oleh kecintaan kepada Allah. Yang seperti itu tidak akan menumbuhkan kedermawan. Meskipun orang lain melihat, oh, dia itu orang yang kuat. Maka dari itu sudah harus hati-hati menanggapi yang seperti itu. Ada 3 kelompok manusia yang masuk neraka pertama kali. Yang pertama adalah orang yang mati dalam perang. Tapi dia masuk neraka. Ya, setelah diusut oleh Allah ternyata yang matinya supaya dianggap sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Nah, akhirnya ya, titel pemberani itu sudah diberikan oleh manusia. Manusia menilai dia pemberani, dia hebat, mati di dalam perang dan sebagainya. Tetapi di mata Allah dia tetap jadi ahli nar. Sama salahnya itu. Ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah orang yang berilmu, dia banyak mengajar, dia banyak memberitahu, memberi nasihat kepada orang di mana-mana, orang alim. Ya. Orang lain memandang dia memang orang alim. Ya. Salah satu ulama yang hebat tentunya seperti itu. Orang lain mengira bahwa dia adalah ahli surga, gitu. Tetapi ternyata itu adalah Allah. Dia mengajar ilmu ke sana kemari. Itu perlu dianggap sebagai orang alim, orang pintar. Ya. Anggapan itu bisa dia dapatkan dari manusia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia banyak mengeluarkan uangnya, hartanya untuk kebaikan. Ya. Tapi dia masuk. Ternyata dia mengeluarkannya supaya anggap sebagai orang yang dermawan. Alhamdulillah. Berharap ujian seperti itu menghancurkan diri. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa kedermawanan itu, ya, yang menilai adalah amal kita sendiri, hati kita sendiri. Itu orang lain belum tentu menilai kita itu kan. Penilaian kita harapkan itu hanya dari Allah saja kan itu. Nah, oleh karena itu kita perlu mendidik diri. Ketika kita berinfak fisabilillah, ya kadang secara sadar, dan juga secara akhir. Tidak perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Ya, untuk mendidik diri kita masing-masing. Ya, maka dari itu saya selalu tanamkan diri. Ya, beramallah karena Allah dan tidak beramal karena Allah. Beramal karena Allah, tidak beramal pun karena Allah.
Ya, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Sholat karena Allah, tidak sholat pun juga karena Allah gitu. Puasa karena Allah, tidak puasa pun juga karena Allah gitu. Nah itu orang yang ikhlas seperti itu. Nah amal-amal yang seperti itu kan menjadikan dia semakin cinta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Ya, maka kita punya dua jalur yang harus kita tempuh sekaligus. Ya, tidak boleh hanya salah satu. Jalur pertama adalah melalui ilmu, kita belajar ya, dari pengajian, dari sisi, dari kaset, dari tulisan dan sebagainya. Ya. Jadi juga dari beramal. Jadi beramal itu nanti akan amal-amal soleh yang dituntunkan oleh Allah itu nanti yang menghasilkan ya, pengenalan Allah. Ya, yang akan merubah karakter kita. Yang kecil menjadi dermawan, rajin, dan perubahan karakter baik yang diajarkan oleh itu, ya, akan terbentuk menjadi kepribadian kita. Kalau itu amalkan, kemudian kita amalkan lagi, kita ulang lagi, sehingga betul-betul menjadi kepribadian. Allah sendiri menuntutkan kepada kita berladina jahadu fina tanah yang nahum bulan. Orang-orang yang mereka itu berjihad, bersungguh-sungguh dalam jalan kami, di dalam amalan-amalan yang dituntunkan oleh Allah. Kalau dia bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang dermawan, dia banyak memberi orang lain, pasti dia akan menjadi orang. Kalau dia bersungguh-sungguh puasa karena Allah, mengulang lagi puasa karena Allah, mengulang puasa karena Allah, ya, bukan puasa untuk diceritakan kepada orang lain, ya, bukan puasa untuk ditunjukkan kepada orang lain, ya, biasa puasa hari bulan. Maaf saya sedang puasa Senin Kemis. Saya wah sama apa-apa itu nanti jadi gimana betul. Saya ceritakan kepada orang lain. Tetapi berharap puasa-puasa itu betul-betul menjadi bagian kepribadian. Puasa karena Allah, tidak puasa karena Allah. Ya, sehingga ketika Senin puasa atau Kemis puasa, ketika datang tamu di situ dan kita nyuguhi tamu di situ, batalkan puasanya. Kamu tidak berpuasa karena Allah. Untuk nyuguhi tamu, sehingga tamu nyaman, tamu nyuguhi dan sebagainya. Jangan kemudian nyuguhi tamu dan nunggoni, saya puasa ini tinggal 3 jam, saya teruskan ya, dan sebagainya. Karena apa-apa nih seperti itu. Itu kamu berpuasa ya, karena nafsumu, karena dirimu dan sebagainya. Tapi kalau kamu itu kamu sembunyikan, orang lain tidak tahu kamu ikut makan bersama, puasamu yang setengah hari sudah pasti dapat kemana-mana. Allah karena keikhlasannya beramal karena Allah gitu. Nah, begitu Mas Agus yang kita bisa bicarakan sedikit tentang masalah mencintai Allah ini supaya amal kita jalan itu tidak kejeglong gitu ya. Apalagi teman-teman yang berada di Korea, jauh dari rumah, jauh dari istri, jauh dari keluarga, ya, itu mudah sekali tergoda. Kalau ada kenalan baru, cewek, cantik dan sebagainya, kebetulan senang sama dia, wajah sudah sekali berkencan. Ya, karena di luar negeri tidak ada orang tahu gitu. Nah, meskipun tidak ada orang tahu, kalau kita punya keimanan di dalam hati kita, kita mesti takut karena ya Allah itu mengawasi di mana saja kita berada. Ya, bahwa ma'akum aina makanun dan itu. Di mana saja kita berada, itu Allah itu senantiasa bersama kita itu. Ya, nang Korea mengharap berpenrokok untuk apa kita Korea berpenrokokan gitu. Wis direwangi prihatin aja sudah keluar ke akhirnya yang belum rokok kan rugi banget. Itu duit ras di rumah orang berobahan gitu. Nah yang harus belum rokok itu nang bisa nih air, ya. Harus diam-diaman harus pokoknya nang bisa nih gampang akeh gitu loh. Apalagi zaman sekarang boleh yang covid itu gampang, kalau boleh yang TV itu gampang dan sebagainya. Kalau mau jadi ini jadi rusak ya, rasa nggak rewel-rewel repot-repot tekan Korea gitu. Atau tekan Hongkong atau tekan Cina atau tekan Jepang misalnya, nggak perlu repot-repot. Harus betul rokokan Indonesia Jepang gitu. Ya, jadi jangan kemudian kita berada di Hongkong, di Korea, Jepang, di Cina dan sebagainya merasa bahwa Allah tidak mengawasi. Jauh-jauh yang seperti itu. Kalau kita takutnya hanya karena manusia, karena tidak ketahuan keluarga, karena tidak ketahuan teman-teman, nah kemudian akhirnya jangan berzina dan sebagainya. Ya, ini kepribadian yang seperti itu, ahlun nar itu seperti itu. Ya, kecuali kalau kemudian betul-betul tobat kepada Allah, memperbaiki diri, yang mudah-mudahan Allah mengampuni. Begitu Mas Agus, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan.
Baik Ustadz, ada pertanyaan dari kami. Ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 145, Allah mengatakan, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Yang kami tanyakan, pahala dunia itu seperti apa Ustadz? Apa kesenangan dunia atau apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Ya, silakan dibaca ayatnya secara lengkap di situ biar yang lain juga ikut mendengarkan. Baik, surat Al Imran ayat 145. Ya, terjemahnya aja. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, ya namanya pahala dunia ya balasan Allah di dunia ini. Kalau memang kita itu amal-amal kita itu ditujukan untuk mendapatkan balasan-balasan di dunia ini, ya akan diberi oleh Allah. Allah tidak akan pikir memberikan itu. Kita diberi kebebasan dalam hal seperti itu. Kita itu bebas mau menjadi orang beriman ya beri silakan, mau jadi orang kafir ya silakan. Paman sya'afal yu'min, paman sya'afal yakfur. Yang mau beriman lah, yang mau kafir lah gitu. Maka yang mau mengendaki kehidupan akhirat, ya tidak hanya sekedar keinginannya, tapi amalnya juga menuju ke arah sana, ya akan diberikan oleh Allah. Nah, berikan oleh Allah itu. Ya, tetapi kalau kita memang mengendaki kehidupan dunia, mengendaki balasan dunia, nah dengan segala aksesorisnya, amal-amal kita juga kita tujukan ke sana, ya akan diberikan oleh Allah. Silakan gitu. Ya, tetapi ketahuilah bahwa orang-orang yang mereka itu mengharapkan keuntungan dunia, keuntungan dunia itu, maka dia nggak dapat balasan di akhirat itu. Ya, sedang orang yang mereka itu karena rasa syukurnya, yaitu menghendaki kehidupan akhirat, pahala akhirat, maka betul-betul akan diberi balasan tambahan, ya, yang seperti itu. Maka di akhir ayat itu dikatakan kami akan berikan balasan kepada orang yang syukur. Kalau orang bersyukur rajin dan nafsu maka ditambah itu. Ya, apa namanya rasa syukurnya atau kenikmatan yang diberikan kepadanya akan ditambah gitu. Maka untuk melengkapi itu silakan dibuka di dalam surat Asy-Syura surat 42 ayat 20 itu. Ya, ayatnya senada dengan ini. Surat 42 ayat 20. Surat Asy-Syura ayat terakhir Ustaz. Ayat 20 terjemahnya aja. Ayat 20. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 20. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Ya, itulah. Maka kalau kita memang betul-betul fokus untuk mendapatkan keselamatan akhirat, akan sampai itu. Betul-betul akan diberikan oleh Allah itu keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan akhirat itu kepada kita semuanya. Dan tentu saja tidak berarti kemudian kita meninggalkan segala harta dunia, kenikmatan dunia, tidak sama sekali tidak. Tetapi orang yang dia itu betul-betul fokus, betul-betul sungguh-sungguh dalam kehidupan akhirat untuk keselamatan akhirat dengan orang yang hanya sekedarnya saja, itu beda, ya. Beda dari pola pikir, dari tutur kata, dari tingkah laku dan sebagainya, dari sikap itu beda orang seperti itu kan gitu. Nah orang yang mereka itu betul-betul mengendaki keselamatan akhirat itu ngomongnya orang paton, dia hati-hati, makannya juga hati-hati, yang gue rezekinya juga tidak hati-hati, juga hati-hati dan sebagainya. Nah, kemudian juga ketika menghadapi musibah, ketika uangnya hilang atau hartanya hilang, berkurang dan sebagainya, maka dia juga mudah mengembalikan itu kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu ya. Itu betul-betul menjadi bagian dari kepribadiannya gitu. Nah, orang-orang yang mereka itu sungguh-sungguh di dalam mencari kebahagiaan akhirat, keuntungan akhirat seperti itu,
akan diberikan oleh Allah dan bahkan ditambah oleh Allah keuntungan itu baginya, ya. Maka ayatnya mengatakan mangkana yurid hartal akhirati nazid lahu fi tartib itu. Nazid lahu fi tartib, ya. Kami akan menambahkan kepadanya fi tartib dalam hal keuntungan itu. Ya. Akhiratnya dapat, dunia juga dapat. Rasulullah mengatakan alaikum bisidqi, wajib atas kamu berlaku jujur. Ya, fa inna sidqa yahdil bir, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, wal birra yahdil jannah, dan kebaikan itu membawa ke surga. Maka orang-orang di dunia itu dia berlaku jujur, bersikap jujur menjadi bagian dari karakternya. Ya, maka orang-orang yang seperti itu dia akan masuk surga. Ya, wal birra yahdil jannah tadi. Orang seperti jadi baik dan baik, kebaikan akan membawa dia ke surga. Ya, tetapi di dunia ini dia juga mendapat bonusnya, mendapat tambahannya. Karena kejujurannya sebagai pedagang dia dipercaya oleh relasinya. Karena kejujurannya sebagai pekerja, pegawai dia dipercaya oleh bosnya. Karena orang jujur, maka ya dia sebagai bendahara masjid dipercaya oleh anggota masjidnya di situ, jamaahnya di situ. Karena jujurnya dia sebagai pemimpin, ya akan dipercaya oleh anak buahnya dan sebagainya. Ya, tidak kemudian tidak dapat apa-apa orang yang berorientasi pada kehidupan akhirat itu di dunia. Enggak. Ya, dia akan dapat karena dipercaya oleh relasi, dagangannya tumbuh subur, besar menjadi pengusaha hebat. Ya. Karena dia dipercaya oleh anak buahnya dan sebagainya sebagai pemimpin itu akan menonjol, akan hebat, akan maju organisasinya dan sebagainya. Ya, ini seperti itu, bonus dunia akan dia dapatkan. Ya. Tetapi orang-orang yang mereka memang menghendaki kehidupan dunia sudah pasti akan melalaikan akhirat. Tidak bisa seimbang rano, gending seimbang. Kan imbang sopo, tidak bisa. Ya, semua tumbuh dari dasar kalbu kita masing-masing. Lebih mencintai akhirat atau lebih mencintai dunia, itu kita ngerti. Kita tidak bisa berbohong pada diri kita masing-masing. Maka dari tanya pada dirimu masing-masing, kamu itu mencintai dunia apa akhirat? Kalau kamu jawabnya, hatimu mengatakan mencintai dunia, maka segera bertobat. Ya. Kalau jawabnya mencintai akhirat, sedikit sekali orang yang seperti itu. Sedikit sekali orang yang seperti itu. Kalau hati sanubarinya jujur, sekarang ini sudah mencintai akhirat, alhamdulillah hebat seperti itu, ya, maka terus dipupuk, ditularkan kepada orang lain. Jangan tunggu diri dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ternyata hatinya mengatakan saya masih mencintai dunia, kok kemudian malah dilali-lali, ya, tidak segera diatasi malah dilali-lali, ya kamu nanti akan lali sampai mati. Ya. Kalau kita itu lali-lali melupakan Allah, ya maka Allah juga akan melupakan kita. Apa urusannya Allah ngiling-ngiling kowe kan gitu tuh. Apa kowe wong hebat, apa kamu itu presiden, apa kamu itu ratu wahyu, enggak, kamu bukan apa-apa. Kalau kamu itu melupakan Allah, ya Allah akan melupakan kamu gitu. Coba lihat di dalam surat Hasr, surat 59 ya, surat Al-Hasr ayat 19 itu. Jadi, kita itu diperintah oleh Allah supaya banyak mengingat Allah, zikron katsiron. Artinya segala pola pikir, tingkah laku, tutur kata, segalanya itu diwarnai dengan aturan-aturan Allah, diwarnai oleh kehendak Allah, ya. Ya, dengan tenang hati, dengan enteng, dengan enak. Jangan kemudian malah melupakan Allah. Ya, kalau kita melupakan Allah, ya, dalam konteks ini, Allah memerintahkan kita untuk mencintai akhirat, tetapi kita mencintai dunia, itu artinya kita melupakan Allah. Ngopo gue juga. Ya, kalau kamu melupakan Allah, ya Allah akan melupakan kamu. Silakan dibaca. Surat Al-Hasr surat 59 ayat 19. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Mereka akan lupa pada diri sendiri. Allah yang akan bikin seperti itu. Mereka lupa kepada diri sendiri yang hakikatnya dia itu adalah hamba Allah. Harusnya menghambakan diri kepada Allah. Tetapi dia merasa selalu menjadi bos. Saya lah yang
mengatur, saya lah yang berkuasa. Ya. Maka kalau dia sebagai pejabat bos, ya akhirnya bos yang menyalahgunakan wewenangnya. Kalau dia sebagai suami, ya suami yang menyalahgunakan wewenangnya. Kalau dia sebagai istri, ya istri yang menyalahgunakan wewenangnya. Istri yang suka membangkang pada suami karena saya lah yang hebat, saya lah yang mengatur, bukan kamu dan sebagainya. Ya itu akhirnya jalan neraka itu ada lain untuk orang seperti itu kan gitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita melupakan Allah itu dengan melupakan perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, ketentuan-ketentuannya. Orang yang selamat itu yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Maka kita harus berubah ke sana kalau memang kita masih mendahulukan dunia dan gitu. Mudah-mudahan pertanyaan ini Al-Imran ayat 145 ini bisa terjawabkan dengan surat Surah ayat 20 tadi dan juga begitu Mas Agus. Iya Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz? Iya silakan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16 maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Mohon diterangkan kata perniagaan di sini Ustaz. Perniagaan yang seperti apa? Mohon penjelasannya. Iya, sebenarnya kan Allah itu sudah menetapkan antara kita dengan Allah itu ada perniagaan, ada jual beli. Allah sendiri itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Coba dibuka di dalam surat At-Taubah itu ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang beriman itu dengan surga. Artinya harta orang beriman dan diri orang beriman itu diberikan kepada Allah. Artinya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dituntunkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini kan gitu. Nah, kemudian nanti Allah akan memberikan surga di akhirat nanti dibalas. Maka orang beriman itu di dunia itu uripnya reposo, uripnya ora kepenak dan sebagainya. Bahkan dunia itu seperti penjara orang beriman dan sebagainya itu ya wajar. Jadi bukan orang beriman itu kemudian uripnya nyaman, senang terus lama enggak ya, tidak seperti itu kan gitu ya, tidak harus seperti itu kan ya. Dia mungkin prihatin dakwah kok tidak sukses, dia mungkin prihatin istri kok bejuk, anak kok bejuk dan sebagainya, sedihnya seperti itu. Sedihnya itu wujud-wujud keprihatinan agar supaya lingkungannya itu menjadi lebih baik, apakah anaknya, apakah istrinya, apa anak buahnya, keluarganya dan sebagainya ke arah sana, ke arah gitu. Mana tadi ayatnya? Silakan dibaca 111 atau apa tadi? Surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, itu kemenangan yang agung, keberuntungan yang besar seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu bagaimana? Ya rugi, ya rugi, menjadi orang yang rugi, ya seperti yang kamu tanyakan tadi, menjadi orang yang rugi seperti itu, perdagangannya rugi kan gitu. Ya, jadi kalau kita memang tidak menukarkan diri dan harta kita dengan surga, itu kita menjadi orang rugi, ya itu. Jalan kehidupan itu hanya dua saja. Yang satu jalan Allah, yang lainnya jalan setan. Yang satu jalan kebaikan, yang lainnya jalan keburukan. Tidak ada yang tengah-tengah di antara keduanya, tidak ada itu.
Nah, nggak bisa kita melengkang kaki kiri di kebaikan, kaki kanan kejelekan atau sebaliknya dan sebagainya, nggak bisa. Ibarat perahu ya kita ambruk seperti itu, kalau dua perahu, kaki kita berada di dua perahu begitu. Ya, maka dari itu orang yang kita apik tapi bangun rokok ya memang dia itu jane jelek. Ya, orang yang kita apik ngerti-ngerti kok dia ambles menjadi jelek ya jane itu jelek, ning kita rada apik kan gitu kan ya. Mengelabui manusia aja kan gitu. Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita jual beli ya, hanya dua saja, kita transaksi dengan Allah atau transaksi dengan setan. Kalau transaksi dengan Allah ya begitu jalannya. Ya, kita manfaatkan apa yang kita miliki untuk jalan kebaikan, untuk jalan kebenaran, jalan Allah. Ya. Nah kalau tidak begitu, kita surip watan watan seperti air yang mengalir dan sebagainya, itu prinsip seperti itu sudah tertipu oleh setan gitu. Ya. Prinsip seperti itu. Wah, kita apik sangat prinsipnya seperti itu, sederhana, humble dan sebagainya. Oh enggak, itu salah seperti itu kan itu. Nah, jadi orang tadi saya katakan bahwa orang beriman itu tidak kemudian dia senang bahagia terus, tapi prihatin, kadang sedih, tapi kesedihannya bukan karena harta dunia, tetapi karena akhirat, masalah akhirat begitu. Ya, maka Rasulullah itu ya sampai menangis ya ketika berkunjung kepada ke makam ibunya, kemudian minta kepada Allah, memintakan ampun, minta izin kepada Allah, kita dan tuli Robbi an astaghfirullah gitu. Jadi aku minta izin kepada Allah untuk mintakan ampun kepada ibu gitu ya, tetapi Allah tidak mengizinkan. Seperti itu. Ya, sedihnya itu kan kaitannya dengan akhirat, bukan karena ambil pecel di total pitik susah dan sebagainya, atau beberapa uangnya di Bundel Melayu susah dan sebagainya, enggak, bukan yang seperti itu, bukan sama sekali bukan seperti itu. Ya, di saat lain Rasulullah sudah berusaha betul-betul sungguh-sungguh maksimal untuk menjadikan Abu Thalib Islam karena jasanya yang sudah banyak untuk mendukung perjuangan Islam itu. Dia berharap betul pamannya yang banyak berjasa itu menjadi orang Islam, tetapi kemudian ya ternyata tidak menjadi orang Islam karena ada pengaruh dari masyarakat sekitarnya, orang-orang tokoh masyarakat kafir musyrik pada saat itu, termasuk Umayyah bin Khalaf dan sebagainya yang mempengaruhi dia. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Ya, sedih sekali Rasulullah pada saat itu. Ya, sedihnya itu karena keimanannya, karena dakwahnya yang gagal, tidak berhasil dan sebagainya. Nah, karena saking sedihnya akhirnya dihibur oleh Allah dengan turun ayat Bismillahirrahmanirrahim menyesatkan Inna kala takdiman akhtab walakinna Allah yahdi man yasha, kan itu. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, maka dari itu jadilah kita orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan keimanannya, mendapatkan hidayahnya, mendapatkan pengenalan Allah kepada kita. Nah, supaya kita menjadi termasuk ke dalam kelompok orang yang Allah memberikan hidayah, termasuk ke dalam kelompok orang yang Allah mengenalkan dirinya kepada kita, ya kita harus menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah itu. Ya kalau tidak bersungguh-sungguh, ya mengenal Allah ya, tidak bersungguh-sungguh mendahulukan akhirat daripada dunia ini, ya Allah rasuki, beri hidayah pada kamu kan gitu. Nah, untuk dijelaskan gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, supaya kita berjual beli kita tidak mendapatkan kerugian, kita lihat itu di dalam surat Taubah ayat 111. Itulah caranya. Nah, meskipun sekarang tidak ada perang, ya sudah tidak perang. Ya, perang sekarang ini adalah perang ideologi. Nah, perang ideologi itu kita dilancarkan dengan dakwah ini. Ya, apakah melalui internet atau melalui telepon atau melalui buku atau melalui tulisan atau melalui televisi dan sebagainya. Ya, terbatas di situ, jangan kemudian melu perang ini, bukan seperti itu caranya. Ya. Ketika mereka memerangi kita dengan ideologi, perang ideologi, ya kita harus melawannya dengan perang ideologi. Itu yang adil seperti itu. Jangan kemudian karena Soekarno mangkel dakwah mereka gencar, kemudian kita mengancam, membom dan sebagainya. Itu benar adil yang seperti itu. Ya, kalau mereka pandai berdakwah melalui multimedia, melalui media massa dan sebagainya, kita harusnya seperti itu. Kita harusnya mengimbangi dengan cara yang sama seperti itu. Ya.
Nah, mudah-mudahan lah ya, sedikit demi sedikit kita bisa paham terhadap agama kita. Nah, coba kita berusaha untuk mengenal Allah ya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya raiso tetepan, sampai mati tetap raiso gitu. Gitu Mas. Ya Ustadz, masih ada satu permintaan sama satu pertanyaan Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya, ya silakan ya, Abang Ki. Sebuah permintaan, kami memahami dan kami mengerti hakikat meningkatkan kualitas dan level cinta kepada Allah. Kami berharap dorongan dan bimbingan untuk mencapai level itu Ustadz. Karena kami belum merasa pada kualitas dan level itu. Mohon bimbingannya selalu. Ya, ya Insya Allah Mas, apa namanya? Itu rasa banyak bicara saya, pokoknya kita terus Mas, sedikit demi sedikit selalu ngaji, nanti meningkat ketika pulang ke Indonesia segera bergabung dengan cabang dan sebagainya yang ada di situ. Sementara kamu tetap berada di Korea, tetap dipererat persaudaraannya, istiqomah betul, jangan sampai lowong seminggu sekali ngaji ini. Nah, bahkan ya, mestinya kamu bisa ngajak-ajak orang yang lain supaya apa namanya, meskipun apa namanya, artinya orang-orangnya tidak sholat atau tidak apa dan sebagainya, mudah-mudahan mau mendengarkan dan akhirnya mendapat hidayah melalui kajian-kajian kita. Jadi kajian kita jangan dibiarkan kering, orang-orangnya pulang akhirnya entek, akhirnya ngajinya macet dan sebagainya. Jadi orang-orang yang baru juga diajak perlu bergabung dan sebagainya. Sementara kita lihat yang mendengarkan lewat TV juga ada, yang lewat streaming juga ada dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi apa yang panjenengan lakukan, teman-teman lakukan di sini, itu mudah-mudahan dinilai Allah sebagai usaha yang sungguh-sungguh memanggil orang ke jalannya. Cuman yang kita yang sama-sama memanggil, bergabung dalam memanggil itu juga harus meningkatkan kualitas kita masing-masing. Jangan kemudian stagnan, diam aja tidak meningkatkan diri. Ya. Kalau diam aja tidak meningkatkan diri, pada di luar sana itu banyak gelombang kemaksiatan yang dahsyat. Saat kita terhempas gelombang kemaksiatan yang dahsyat itu, dan kalau sudah terhempas dari gelombang kemaksiatan yang dahsyat itu, untuk kembali ke bid'ah yang Islami yang baik dan sebagainya itu menjadi berat itu nanti kan gitu. Karena itu di samping kita memandang ke depan untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mengenal kepada Allah, ya kita harus mewaspadai terhadap gelombang-gelombang dahsyat yang menghantam kita dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah dan sebagainya itu. Karena sehari 24 jam penuh itu banyak kejelekan-kejelekan yang menghantam kita dibandingkan dengan tausiah yang membawa kebaikan, menyadarkan kita sebagai hamba Allah dan sebagainya itu. Itu Mas jawabnya. Oke. Lagi? Ya, satu pertanyaan. Mohon diterangkan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan, Ustadz. Apakah sama aurat di waktu sholat maupun di luar sholat? Ya, pada hakikatnya ya sama ya. Terutama putri dulu ya. Putri tetap auratnya itu seluruh tubuh ya, kecuali muka dan tangan. Hadis ada yang mengatakan begitu. Tetapi ada yang berpendapat tentang cadar dan sebagainya, bahkan cadar itu malah kalau ihram itu seluruh ihram haji dan sebagainya itu disuruh membuka dan sebagainya. Bukan satu kewajiban insya Allah ya tentang cadar dan sebagainya. Jadi insya Allah apa yang kita lihat saudara-saudara muslimah kita membuka wajahnya dan tangannya sudah baik. Ya, di hadis lain dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah melihat seorang wanita cantik gitu ya. Kemudian beliau tertarik gitu, kemudian akhirnya mendatangi istrinya untuk kumpul. Dan beliau juga menasihatkan seperti itu, kalau kamu tertarik kepada perempuan, kamu datangilah istrimu. Apa yang ada pada perempuan itu ada pada istrimu dan sebagainya. Rasulullah menjadi tertarik melihat seorang wanita karena cantiknya itu kan tentu karena wajahnya dibuka. Kalau wajahnya ditutup dengan cadar, tentu saja kan tidak bisa melihat kecantikan itu. Nah, maka auratnya yaitu wajah dan telapak tangan seperti itu. Nah, kemudian laki-laki bagaimana? Laki-laki antara pusat dengan lutut gitu ya. Antara pusat dengan lutut itu bisa dimaknai menjadi dua. Ada dua pemahaman. Pemahamannya yang satu secara tekstual, secara tekstual betul-betul dari lutut sampai dari pusar perut kita itu sampai lutut.
Nah, kalau kita memahami seperti itu, berarti kita tidak boleh pakai celana pendek. Barang-barang itu nanti celana panjang gitu, seperti itu. Ya, weteng betul ketutup dan sebagainya, dada tertutup dan sebagainya. Ya, tetapi ada yang memahami secara kontekstual. Yang memahami secara kontekstual itu maksudnya ya apa yang antara di antara di antara udel karo dengkul ini sing ana kono iki apa gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Maksudnya barang yang berada di antara lutut dengan pusat itulah yang harus ditutup gitu. Maka dalam konteks itu anggota kata tendak pun tidak apa-apa karena barangnya itu ketutupan gitu loh. Ya. Itu dicetak wae. Kalau lanang itu kan ada kemaluan di situ. Ya, asal kemaluannya tertutup itu artinya pakai celana pendek pun gitu ya itu sudah dia sudah dia menutupi aurat. Nah kemudian untuk sholat sama dengan di luar sholat ya secara umum sama memang sebenarnya tetapi nek ana wong sholat kok menggetak kolor kok itu beda nih saya kira gitu. Jadi apalagi kita diperintahkan supaya memakai pakaian yang baik ketika sholat gitu ya sehingga kalau hanya sekedar nutup aurat sehingga nang masjid nganggo kathok kolor gitu ya. Maka saya katakan mungkin dan tujuan gitu. Kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang baik ketika masuk masjid. Juga di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 31. Dibaca terjemahnya saja. Jadi jangan kemudian auratnya jarene antara perut dengan antara pusar dengan dengkul. Nah, tadi katanya auratnya asal tertutup kemaluan boleh berarti aku nganggo cawet tok nang masjid entuk dan sebagainya. Ya kuwi rada kan gitu. Saya mangan sego tok itu entuk wae mangan sego tok. Tapi orang yang normal tidak akan mangan sego tok. Yang dibutuhkan apa? Halalan thayyiban itu betul-betul diperlukan itu. Gitu Mas. Baik surat Al-A'raf ayat 31. Ya. Artinya apa semua, Ustaz? Artinya aja ya. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, itu kita maksudnya memasuki masjid itu maksudnya sholat. Ketika mau sholat, mau pergi ke masjid pakaian yang indah itu. Orang ini kata kolor tok atau musawat tok gitu. Jadi agama itu kan tidak hanya kulit tok ya, yang memang betul itu malah substansinya itu, intinya jerone gitu ya. Maka dari itu aturannya sudah dipermudah, sangat mudah, nggak terpaksa nih hanya katok kolor, begini katok kolor ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita memang ada yang lain kok kemudian katok kolor ya bisa berikan tak mudah. Begitu Mas Agus, mudah-mudahan kita tidak termasuk mengusung rosoidan. Ya Ustaz. Ini sudah tidak ada pertanyaannya masuk Ustaz. Mungkin ya baik, kalau begitu segera kita akhiri teman-teman yang berbahagia. Mudah-mudahan pembicaraan kita tidak termasuk pembicaraan yang ngalor idul, tidak termasuk pembicaraan yang lalu. Mari perhatikan apa yang kita kasih malam ini. Mudah-mudahan ada kerentak di dalam hati kita betul-betul untuk fokus, untuk bersungguh-sungguh mengenal Allah, supaya kita bisa mencintainya, supaya kita bisa beramal dengan lestari. Ya, dengan amalan-amalan yang 24 jam penuh diatur oleh Allah itu untuk kita sebagai orang Islam, karena memang diri dan harta kita itu sudah diberi oleh Allah, tetapi berbahagialah kamu nanti akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Nang dunia ini tidak nyaman ya rapopo dan sebagainya, yang penting nanti betul-betul di akhirat kita tidak mendapatkan siksa api neraka yang dahsyat menyala selama-lamanya, ya, tetapi betul-betul mendapatkan ampunan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Begitu Mas. Kurang lebihnya saya minta maaf, mari kajian ini kita akhiri.